Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Tamu saya hari ini adalah pejabat Bupati Jayapura, Bapak Triwarno Purnomo. Halo Bapak, apa kabar? Baik, terima kasih. Oke, baik Bapak. Sebelum memulai ngobrol-ngobrol, saya akan membacakan profil singkat Bapak Triwarno. Bapak Triwarno Purnomo lahir pada tahun 1977. Beliau dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian pada 20 Desember 2022 sebagai penjabat Bupati Jayapura. Dan saat pelantikan, Bapak Menteri berpesan agar Bapak Triwarno merangkul semua pihak, baik tokoh formal dan informal serta semua kalangan masyarakat. Bapak Triwarno sendiri sudah punya banyak pengalaman di tanah Papua ya Pak. Sebagai putra daerah, Bapak memulai karir sebagai birokrat sebagai Kepala Subbagian Pembinaan Operasional dan Bagian Ketentraman serta Ketertiban Sekretariat Daerah Kota Sorong pada tahun 2000. Kemudian pernah menjabat sebagai Sekretaris Distrik Sorong Utara, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kerom, dan Sekretaris DPRD Kabupaten Kerom. Pada 2020, beliau menjadi penjabat Bupati Asmat, kemudian staf ahli Gubernur Papua, bidang pemerintahan, politik, dan hukum. Lantas bagaimana kepemimpinan Bapak Triwarno Purnomo untuk Kabupaten Jayapura? Langsung saja kita berbincang dengan Bapak penjabat Bupati Jayapura, Bapak Triwarno Purnomo. Bapak, ketika dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Bapak Menteri menitipkan sejumlah pesan. Nah, apa saja pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Menteri saat itu, Pak? Yang pertama, saya secara pribadi ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai penjabat Bupati Jayapura. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, yang sudah memberikan kepercayaan dan sekaligus melantik saya sebagai penjabat Bupati Jayapura. Dan hal ketiga yang saya bersyukur dalam pengantar tugas bahwa Bapak Menteri, Bapak Tito Karnavian ini orang yang sangat paham terhadap kondisi Papua, orang yang sangat mengerti struktur adat di Papua sehingga pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Menteri adalah yang tepat di dalam mengantar dan mengawali tugas sebagai penjabat Bupati Jayapura. Bapak Menteri saat itu berpesan untuk penjabat Bupati Jayapura agar merangkul semua tokoh-tokoh masyarakat, komponen masyarakat, mulai tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat yang ada. Bapak Menteri juga berpesan untuk membangun ASN di Kabupaten Jayapura, kemudian menata hubungan yang baik bersama semua stakeholder yang ada di Kabupaten Jayapura, juga pesan-pesan terkait melaksanakan APBD dengan baik untuk kepentingan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Pesan Bapak Menteri juga terkait bagaimana harus menekan korupsi, kemudian harus bisa melakukan perubahan yang konkret. Itu beberapa pesan yang saya bawa dan kemudian mengkolaborasikan dengan program kegiatan yang sudah ada pada saat penetapan APBD di Kabupaten Jayapura. Nah, salah satu pesannya adalah merangkul semua pihak, merangkul semua kelompok yang ada di Kabupaten Jayapura. Bagaimana Bapak merealisasikan pesan ini, Pak? Iya, tanah Papua memang unik, di mana menjunjung harkat dan martabat dan penghormatan terhadap adat istiadat dan tradisi di Papua adalah sangat penting, sehingga pada saat pertama kali tiba di Kabupaten Jayapura, hal yang pertama dilakukan adalah menemui Ondofolo. Kalau di Kabupaten Jayapura disebut Ondofolo itu pimpinan adat, ketua adat. Menemui Ondofolo, kemudian diterima oleh Ondofolo dan kepala-kepala suku yang lain. Dan bukan hanya itu, ada beberapa Ondofolo sehingga setelah pada saat penerimaan itu menjadi bagian bagaimana saya memperkenalkan diri, meminta restu untuk melaksanakan tugas-tugas dan bisa diterima dengan baik. Dan hari-hari selanjutnya saya mengunjungi dan mendatangi
ketua-ketua adat, kepala-kepala suku yang lain, Mandofolo, Koselo yang lain di kampung-kampung yang lain. Nah, tentunya Bapak mendapat sambutan yang baik ya di Iya. tengah-tengah masyarakat dan Iya. mendapatkan dukungan untuk Syukur segalanya berjalan lancar dalam beberapa pertemuan dan komunikasi dengan para tokoh adat maupun tokoh agama juga, tokoh perempuan, tokoh pemuda, semuanya berjalan dengan lancar. Oke. Nah, tadi Bapak menyatakan akan meneruskan berbagai kebijakan dan program dari Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya. Apa saja program-program yang terus berlanjut itu? Ya, begini. Jadi terkait program-program dan kegiatan yang menjadi bagian dalam pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati yang sudah berakhir masa jabatannya, prinsip saya itu saya melihatnya seperti ini, bahwa program dan kegiatan dalam APBD yang merupakan program kerja pemerintah yang berisikan pengeluaran dan belanja pemerintah dalam 1 tahun, saya akan melihat apakah ini benar-benar berperan dalam fungsinya sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Maksudnya bahwa apakah APBD yang sudah ada itu benar-benar bisa menciptakan lapangan kerja baru, bisa mengurangi pengangguran, bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian. Kemudian apakah benar-benar APBD itu mencerminkan rasa kepatutan, kewajaran, keadilan, kesejahteraan, dan apakah APBD itu benar-benar bisa menjaga dan memelihara fundamental ekonomi daerah agar tetap stabil, agar tetap setimbang. Kalau memang itu seperti itu, maka tetap pasti akan saya laksanakan dan saya teruskan. Karena apa? Karena APBD itu juga sebagai alat ukur, instrumen kita mengukur apakah yang nantinya saya laksanakan ini sesuai atau tidak dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi maksudnya seperti itu. Oke, Bapak. Nah, sekarang apa saja kebijakan atau program prioritas dalam target 100 hari kepemimpinan Bapak sebagai penjabat Bupati Jayapura? Baik. Terkait program 100 hari, yang pertama saya mau sampaikan bahwa sebagai putra kelahiran Jayapura dan besar di Jayapura, dan juga sehari-hari melaksanakan tugas sebagai ASN di Pemprov Papua, artinya saya juga berada di Jayapura setiap saat. Jadi saya tahu persis apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi kebutuhan, dan itu menjadi prioritas saya untuk menjawab semua prioritas dan kebutuhan masyarakat. Dan tentunya ini saya kolaborasikan dengan pesan-pesan dan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri pada saat pelantikan. Nah, terkait apa yang akan saya kerjakan, saya mau sampaikan dulu, saya punya moto. Oke. Moto itu hapus air mata. Itu singkatannya. Kepanjangannya itu harus Jayapura selalu jadi andalan Indonesia, rakyat maju sejahtera. Dan apapun yang saya lakukan itu tidak lari dari moto saya itu selama melayani di Kabupaten Jayapura. Jadi menjadikan Jayapura sebagai hapus air mata, harus Jayapura selalu jadi andalan Indonesia, rakyat maju sejahtera. Oh, mantap. Amin. Tentunya ada 3 aspek. Aspek pemerintahan, aspek pembangunan, dan aspek kemasyarakatan. Saya menginginkan penyelenggaraan pemerintahan yang adil, menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Saya menginginkan pembangunan yang benar-benar bikin masyarakat sejahtera. Dan saya juga menginginkan pemberdayaan yang bisa benar-benar buat masyarakat mandiri. Sehingga masyarakat nantinya masyarakat yang sejahtera, bahagia, selalu senyum, selalu ketawa. Bukan masyarakat yang penuh dengan kebencian, kemarahan, kekecewaan. Itu yang saya coba untuk bisa mewujudkan. Yang tadi saya sampaikan, saya tahu persis persoalannya dan apa yang saya harus buat. Dan memang dalam 3 bulan pertama, saya tahu persis bahwa ada kegiatan-kegiatan yang memang sudah menggunakan baik APBD maupun APBN, tetapi selanjutnya tidak bisa operasional, tidak bisa dimanfaatkan, menjadi sia-sia. Sehingga itu menjadi target saya untuk secepatnya saya selesaikan. Contoh, persoalan sampah di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura,
yang mana TPA-nya sudah dibangun tetapi tidak berfungsi. Karena Nah, itu bisa berakibat kembali menjadi hutan lagi seluruh instalasi di TPA, tempat pembuangan akhir, kalau tidak segera kita gunakan. Sehingga itu menjadi prioritas saya pertama untuk segera menuntaskan persoalan akses jalan masuk, sehingga dalam waktu dekat kita sudah akan pindahkan dari TPS ke TPA. oke, jadi Kemudian ada juga jalan strategis, jalan Kemiri di Papre, yang seharusnya jalan itu sudah dikerjakan terhitung bulan Oktober tahun 2022. Tetapi sampai Januari, bahkan Februari itu tidak kunjung dikerjakan karena persoalan yang sama, sehingga itu juga menjadi prioritas saya untuk mempercepat. Hanya persoalan komunikasi, setelah kita komunikasi semuanya baik dengan masyarakat adat, terhitung di tanggal 1 Maret sudah mulai dikerjakan. Kemudian ada juga dibangun sekolah SMP. Sekolahnya sudah jadi 13 ruang, tetapi selanjutnya tidak dioptimalkan fungsinya dan terancam juga menjadi hutan kembali. Nah, seperti itu yang saya kembali bangun komunikasi untuk segera kita lengkapi sesuai standar akreditasinya dan segera berfungsi. Seperti itu. Nah, di dalam hal-hal lain terkait aspek pemerintahan, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, kemudian ketepatan dalam agenda penyelenggaraan pemerintahan soal waktu, kemudian juga terkait pengamalan Pancasila, UUD 45, menjaga keutuhan bangsa, memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada juga untuk di bidang pemerintahan ini komunikasi dan kerjasama yang baik dengan forum komunikasi pimpinan daerah dan instansi vertikal lainnya. Kemudian bagaimana juga kita menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Kemudian juga bagaimana kita aktifkan peningkatan fungsi tim pengendali inflasi daerah dan juga Satgas Pangan, dan terakhir juga bagaimana kita menjaga kondusivitas dan netralitas ASN. Sementara di aspek pembangunan, bagaimana saya bisa memastikan semua jajaran ASN, birokrat di pemerintah Kabupaten Jayapura, dalam pembangunan ini kita menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Bagaimana kita membangun itu walaupun sederhana, tetapi menjawab kebutuhan masyarakat. manfaat ya Pak. Di bidang kemasyarakatan sesuai dengan kondisi Kabupaten Jayapura yang memang rawan bencana. Kita rawan banjir, kita rawan longsor, ada beberapa kejadian kebakaran. Di situ saya mengutamakan mitigasi dan penanggulangan bencana. Nah, saya ambil contoh dulu mulai dari kemasyarakatan. Terkait mitigasi dan penanggulangan bencana, begitu saya masuk kita langsung lakukan peningkatan kapasitas tim reaksi cepat. Kemudian kita mendapat musibah kebakaran pasar dan ada beberapa kebakaran, secepatnya kita tangani dan kita tata kembali dengan membangun. Dan saat ini sudah pedagang-pedagang korban musibah kebakaran sudah kembali menempati losnya masing-masing. Nah, kemudian di kemasyarakatan juga bagaimana saya memanfaatkan pemuda-pemuda untuk seluruh warga di Kabupaten Jayapura bagaimana peduli terhadap pengelolaan sampah yang baik, sehingga itu saya melibatkan putra-putri, anak-anak muda di Kabupaten Jayapura. Oke, Bapak, tadi Bapak sedikit menyinggung soal inflasi. Kita tahu pemerintah berupaya untuk mengendalikan inflasi di tengah kenaikan harga bahan pokok. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Papua dalam mengendalikan inflasi? Iya. Sesuai dengan prioritas nasional, beberapa kegiatan seperti terkait penguatan pengendalian inflasi, seperti sidak pasar, operasi pasar, pelaksanaan pasar murah, gerakan tanam, terus mengalokasikan belanja tidak terduga untuk kegiatan-kegiatan penguatan pengendalian inflasi kita lakukan, dan saat ini kita terus lakukan untuk lebih masif lagi. Misalnya sidak pasar kita rutin lakukan dalam menjaga ketersediaan bahan pangan maupun keterjangkauan daya beli oleh masyarakat.
kita lakukan secara rutin. Begitu juga pasar murah yang semakin hari kita lakukan itu ada peningkatan dalam hal jangkauan masyarakat yang bisa kita layani, masyarakat kita yang bisa kita bantu. Kalau sebelumnya pasar murahnya skala kecil, kemudian kita tingkatkan skalanya dalam rangka menjamin bahwa masyarakat kita yang bisa terlayani dari pasar murah itu lebih banyak. Gerakan tanam juga kita sudah canangkan. Saya punya istilah itu kalau di Papua itu kita bilang cabai itu rica. Rica. Jadi saya buat istilah tari toba, tanam rica, tomat, bawang. Oh, Itu di beberapa tempat kita sudah lakukan dan saya terus menghimbau, mengarahkan supaya lebih masif lagi, lebih masif lagi. supaya tidak perlu beli ya Iya. Pak, tinggal petik saja ketika sudah. Terkait alokasi belanja tidak terduga untuk penguatan pengendalian inflasi juga kita terus melakukan dan menyiapkan dan melakukan dalam rangka menjaga kestabilan harga. Oke, Pak. Bicara tentang inflasi, sekarang kita beralih ke lingkungan, Pak. Nah, kita ketahui bahwa hutan Papua adalah salah satu cadangan karbon dunia, Pak. Nah, bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Jayapura dalam menjaga dan melestarikan hutan? Ya. Terkait hutan khususnya di Kabupaten Jayapura itu juga menjadi prioritas saya untuk bisa Tetap kita lestari. lestarikan karena tujuan dan sasaran kami adalah bagaimana kita menjaga kelestarian sumber daya alam maupun lingkungan, termasuk di dalamnya hutan. Kita punya hutan sangat potensial, sangat luas, tetapi juga kalau kita tidak rawat, pelihara bisa mendatangkan bencana. Buktinya kita sudah pernah mengalami yang namanya banjir bandang di 2019 dengan korban jiwa yang cukup besar, sehingga upaya-upaya untuk kita menjaga, memelihara, melestarikan itu terus kita galakan di samping tadi memang bahwa bagaimana kita merawat hutan, terutama dalam rangka deforestasi, bagaimana kita menjaga hutan, tidak ada lagi penebangan liar, tidak ada lagi membuka lahan-lahan baru untuk perkebunan. Karena kalau itu kita biarkan, fungsi-fungsi hutan sebagai penyimpan air, penyuplai oksigen, itu akan terganggu juga dengan ulah-ulah kita sendiri. Dan saya selalu sampaikan bahwa kita dalam berinteraksi dengan alam, itu ibarat nyamuk menggigit tubuh kita manusia. Respon alam itu secara langsung. Itu saya selalu dalam beberapa kesempatan berbicara tentang lingkungan itu seperti itu. Jadi misalnya kalau kita digigit nyamuk, kita kan pasti merespon spontan gini. Begitu juga kalau kita ganggu alam sedikit, alam akan meresponnya spontan. Kita yang akan merasakan akibatnya. Oke, begitu Pak. Nah, dalam periode yang begitu singkat, bagaimana Bapak menggait dukungan dari aparatur pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan target program 100 hari tadi? Iya. Walaupun waktu yang singkat, saya tetap membangun komunikasi. Kuncinya komunikasi dengan semua jajaran birokrat, semua stakeholder, sehingga walaupun waktu yang singkat, kita berusaha untuk bisa optimal. Saya ambil contoh dulu misalnya terkait bagaimana memberdayakan anak muda dan mengurangi pengangguran. Setelah saya masuk, saya langsung lakukan program untuk pelatihan alat berat kepada putra asli Kabupaten Jayapura, di mana saya sudah melatih 15 orang anak Kabupaten Jayapura dan mendapat sertifikasi penguasaan operasional alat berat. Itu sudah saya lakukan. Dan saya juga concern sesuai dengan prioritas nasional masalah stunting. Nah, terkait penanganan stunting, kami saat ini semua upaya-upaya pelayanan kesehatan dibarengi dengan penanganan stunting. Jadi di semua tempat pelayanan kesehatan di kampung kita lakukan ukur tinggi badan bayi. Dan saya harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama cakupannya bisa 100% sehingga kita bisa segera merilis data stunting kita yang terbaru.
upaya-upaya yang kita lakukan, kita punya dokter spesialis anak, kurang lebih 5 orang. Kita punya perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Upaya-upaya yang kita lakukan, pertama, yang jelas pertama kita ada edukasi, terutama ke sekolah-sekolah. Dan target kita itu remaja putri. Betul. Nah, di remaja putri ini baik di SMP dan SMA kita memberikan vitamin tambah darah. Ya. Kemudian ada program kaya bergizi. Nah, untuk anak-anak kita memberikan vitamin A dan juga makanan tambahan dan juga obat cacing. Kemudian saya mendorong juga untuk penyiapan alat USG sehingga kita bisa mendeteksi seawal mungkin sejak dari kehamilan potensi stunting itu. Dan kami juga menyiapkan yang namanya alat-alat antropometri, pengukur tinggi badan sampai di posyandu-posyandu, sehingga saya harapkan bahwa angka stunting ini bisa kita tekan, bisa kita tuntaskan dan tidak ada yang stunting lagi. Baik Pak, nah ini tentang pariwisata. Yang paling populer dari Kabupaten Jayapura adalah Festival Danau Sentani Pak. Nah bagaimana dengan pengembangan potensi pariwisata lainnya di Kabupaten Jayapura Pak? Kabupaten Jayapura secara umum itu potensi pariwisatanya sangat besar sekali. Baik yang ada yang di gunung, di lembah, di danau, semua potensi pariwisatanya sangat potensial, sangat indah, sangat menjanjikan. Namun memang belum dimanfaatkan secara optimal. Sehingga saya sudah berkomunikasi juga ke Kementerian Pariwisata dan sudah ada komunikasi juga untuk mengundang salah satu direktur dalam rangka memberikan edukasi, memberikan pencerahan kepada masyarakat, khususnya masyarakat adat yang akan kita berdayakan mengelola pariwisata, yang akan kita berdayakan mengelola dan mempromosikan pariwisatanya. Itu kami sudah menyiapkan langkah-langkah ke arah sana sehingga benar-benar potensi keindahan alam yang ada di Kabupaten Jayapura punya nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura. Ya, kami tunggu ya Pak untuk pengembangan potensi pariwisatanya di Kabupaten Jayapura. Baik, kita sudah di penghujung acara. Silakan Bapak Triwarno Purnomo untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan Bapak kepada masyarakat. Harapan saya buat seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura, mari kita bersatu, merapatkan barisan untuk sama-sama kita membangun Kabupaten Jayapura dalam kebersamaan, dalam persatuan, untuk kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten Jayapura dan untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih Pak Triwarno. Terima kasih. Sukses terus dengan Kabupaten Jayapura. Pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberikan inspirasi dan untuk kemajuan negeri. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Bapak.